Oke, selanjutnya kita bahas yaitu tentang metagenesis. Nah, metagenesis itu apa sih? Metagenesis adalah suatu pergiliran keturunan yang meliputi fase gametofit dan fase sporofit ya. Jadi kalau metagenesis ada namanya fase gametofit dan ada fase sporofit. Apa bedanya? Kalau fase gametofit itu namanya istilahnya adalah fase generatif atau menghasilkan gamet ya. Nanti si gametnya itu dia menghasilkan zigot. Nanti si gametnya akan menghasilkan zigot. Nanti si zigotnya ini dia akan berkembang menjadi sporofit gitu ya. Jadi fase gametofit adalah fase generatif yang akan menghasilkan zigot dan sporofit. Sedangkan kalau fase sporofit itu adalah fase vegetatif. Nah, fase vegetatif itu adalah fase untuk menghasilkan spora. Ya, untuk menghasilkan spora. Nanti si sporanya itu akan menghasilkan gametofit berikutnya. Seperti itu. Jadi ada dua fase di dalam metagenesis, ada fase gametofit dan ada fase sporofit. Kalau fase gametofit menghasilkan gamet, sedangkan kalau fase sporofit menghasilkan spora. Nah, di dalam metagenesis itu adalah digunakan pada tumbuhan lumut dan ada tumbuhan paku. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah tumbuhan lumut. Nah, di tumbuhan lumut ini istilahnya adalah bryophyta. Ini sudah dibahas waktu kelas 7 ya. Ciri-ciri dari lumut itu apa? Nah, lumut itu dibagi menjadi dua. Dia tetap ada menghasilkan fase sporofit dan ada menghasilkan fase gametofit. Nah, kalau fase sporofitnya itu tadi dia menghasilkan spora, sedangkan kalau fase gametofit itu penghasil gamet. Jadi dia dalam satu kali reproduksi dia menghasilkan dua, ada sporofit dan ada gametofitnya. Makanya istilahnya namanya adalah metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, ini adalah gambar dari lumut daun. Jadi di lumut ini ada fase sporofit itu yang bagian atas yang di dalamnya terdapat sporangium atau kotak spora yang di dalamnya ada spora. Sedangkan kalau fase gametofit itu dia menghasilkan gamet bagian bawahnya. Nah, kalau fase aseksualnya itu dia akan menghasilkan spora, sedangkan kalau fase seksualnya akan menghasilkan gamet. Nah, ini adalah proses metagenesis pada tumbuhan lumut ya. Yang pertama itu adalah spora. Nanti si sporanya itu bersifat haploid yang akan mengalami mitosis, nanti akan menghasilkan namanya protonema. Nanti si protonemanya ini dia akan berkembang menjadi gametofit. Oh iya, protonema itu sama dengan seperti lumut muda ya. Protonema itu nama lainnya adalah lumut muda. Diulang ya, jadi metagenesis tumbuhan lumut itu adalah dari spora akan mengalami mitosis, lalu akan menghasilkan protonema atau lumut muda, lalu akan menghasilkan gametofit yang bersifat haploid. Selanjutnya nanti si gametofitnya ini dia akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Nanti si archegoniumnya ini akan menghasilkan ovum, berarti archegonium adalah betina akan menghasilkan ovum, sedangkan antheridium akan menghasilkan spermatozoid, berarti dia adalah jantan. Nah, nanti si ovum sama spermatozoid akan bertemu dan akan menghasilkan zigot yang diploid ya, yang diploid. Nanti zigotnya diploid. Lalu zigotnya ini berkembang di dalam sporangium. Lalu nanti di dalam sporangium akan menghasilkan spora ya. Jadi zigot menghasilkan sporangium, lalu ada menghasilkan spora. Nanti dari sporangium untuk menghasilkan spora akan mengalami meiosis. Nanti balik lagi siklusnya ke atas seperti itu. Nanti dari spora lagi, protonema, gametofit dan selanjutnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Pteridophyta. Nah, si Pteridophyta itu adalah tumbuhan paku. Nah, kalau di tumbuhan paku ini sama seperti tumbuhan lumut, aseksualnya adalah spora, sedangkan seksualnya adalah fertilisasi. Nah, kalau di metagenesisnya itu,
Kalau di metagenesisnya itu menghasilkan sporofit dan gametofit. Kalau sporofitnya itu menghasilkan tumbuhan paku yang lebih dominan, sedangkan kalau gametofitnya itu menghasilkan protalium. Nah, ini adalah gambar dari tumbuhan paku. Ada daunnya, ada stolonnya, ada akarnya. Sama, dia ada antheridium dan ada archegonium. Selanjutnya ini adalah metagenesisnya dari tumbuhan paku, yaitu yang pertama dia ada spora yang bersifat haploid. Nanti dia akan menghasilkan protalium yang melalui proses mitosis. Nah, protalium ini sama seperti tumbuhan paku muda. Nanti dari protalium akan menghasilkan gamet. Nanti si gametnya ini dia akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan ovum, nanti antheridium menghasilkan spermatozoid. Nanti si ovum sama spermatozoidnya akan bertemu menghasilkan zigot, lalu sporangium dan menghasilkan spora melalui proses meiosis. Nanti siklusnya balik lagi ke atas ya. Oke, itu adalah proses dari metagenesis pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, yang pertama adalah faktor dari gen. Nah, gen ini adalah faktor yang mempengaruhi kromosom. Jadi kromosom pada tumbuhan. Jadi bisa dari ukurannya, dari bentuknya, atau dari kecepatan tumbuhnya gitu ya. Nah, terus di gen-gennya ini biasanya itu diwariskan dari induknya, dari keturunannya, dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya berbeda-beda, ukurannya beda, atau tumbuhnya dia lebih cepat atau lebih lambat, itu dipengaruhi oleh gen. Selanjutnya adalah hormon. Nah, si hormon ini adalah kayak senyawa organik gitu yang mengatur pertumbuhan dari tumbuhan. Nah, ada beberapa hormon dari tumbuhan. Yang pertama adalah hormon auksin. Nah, kalau hormon auksin ini dia berfungsi untuk merangsang pemanjangan batang, pertumbuhan, lalu perkecambahan akar, lalu merangsang pembentukan bunga dan buah. Itu adalah hormon auksin. Selanjutnya kalau hormon giberelin itu dia berfungsi untuk mempercepat perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, lalu pertumbuhan raksasa, dan untuk buah menjadi lebih besar dan tidak berbiji, serta untuk merangsang pembentukan bunga. Itu adalah giberelin. Selanjutnya kalau sitokinin itu dia berfungsi untuk pertumbuhan akar, merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel, menghambat penuaan, menghambat dominansi apikal, lalu mengatur pembentukan bunga dan buah. Selanjutnya adalah asam absisat. Nah, kalau asam absisat ini dia berfungsi untuk menghambat pertumbuhan ketika keadaannya itu tidak memungkinkan atau keadaannya itu kurang bagus lingkungannya. Itu adalah asam absisat. Selanjutnya adalah etilen. Nah, etilen ini dia berfungsi untuk pematangan buah dan pengguguran daun dan bunga. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi adalah air dan mineral. Nah, kalau air itu berarti dia berfungsi untuk pelarut dan untuk fotosintesis. Nah, kalau mineral itu berarti dia berfungsi untuk senyawa kimia yang untuk membantu pertumbuhan atau tambahan dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya adalah suhu. Nah, suhu juga mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan. Misalnya kalau suhunya di tempat dingin, tumbuhan apa saja yang bisa tumbuh. Nah, kalau di tempat panas itu juga tumbuhan apa saja yang bisa tumbuh di tempat panas ya. Jadi suhu itu mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan yang baik dan benar. Selanjutnya adalah kelembapan. Nah, kalau kelembapan ini biasanya adalah menunjukkan kepada kandungan air yang ada di dalam tanah dan ada udara. Nah, ini juga berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Selanjutnya adalah cahaya. Nah, cahaya itu adalah faktor utama dari pertumbuhan tumbuhan yang diperlukan untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Nah, kalau misalnya cahayanya itu kurang, biasanya tumbuhannya itu akan menjadi warnanya kuning atau layu, pucat. Nah, itu namanya prosesnya adalah etiolasi. Nah, etiolasi itu dia menyebabkan tumbuhan itu menjadi kurus, lalu panjang, pucat, dan daunnya itu tidak berkembang karena dia kekurangan cahaya atau tidak terkena cahaya matahari. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, kita sudah bahas dari awal respon tumbuhan dari proses vegetatif, proses generatif, lalu kita bahas tentang penyerbukan, pembuahan, lalu kita bahas tentang perkecambahan biji, metagenesis, serta faktor-faktor dari tumbuhan. Itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Cukup sekian untuk materi dari respon pada tumbuhan atau pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk tugasnya akan Ibu sampaikan minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.